PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Idris Apandi sebagai Ranghyang Prabusora, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Juni sebagai Kisura Praba, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Suraprabha berhasil membebaskan Raden Sakapal Wakuna. Akan tetapi, ia sendiri tidak berhasil melarikan diri. Dan kini terlibat pertempuran dengan Langkang, salah seorang murid perguruan Segoro Ireng. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, ia berhasil menendang jatuh lawannya. Kemana kau? Berhenti kau! Dadaku terasa sakit sekali. Luka dalamku yang belum sembuh ini kembali terasa menyengat. Menggir, berikan aku jalan, Tuan Resi. Kau tidak boleh meninggalkan tempat ini, Kisura. Kau telah melakukan kesalahan besar. Berlututlah. Berlutut dan mintalah maaf padaku. Mungkin aku akan dapat mengurangi hukuman untukmu. Berlututlah. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Aku tidak boleh menyerah. Aku akan tinggalkan tempat ini. Resi Amista yang telah mengenal gelagat kurang baik untuk kesehatannya membiarkan saja Ki Suraprabha meninggalkannya. Akan tetapi, belum lagi hilang bayangan Ki Suraprabha. Nampak sebuah bayangan bagaikan Sri Gunting memotong lari Ki Suraprabha. Dan sesaat, bayangan itu menuju ke hadapan Resi Amista sambil memondong tubuh Ki Suraprabha yang telah tak berdaya. Apa yang sudah kau lakukan, Amista? Untung saja tuanku kembali tepat pada waktunya. Suraprabha telah membunuh 2 murid Segoro Ireng dan melukai satu lainnya. Kenapa kau melakukan perbuatan itu, Suraprabha? Kenapa? Ampun, tuanku. Ampun beribu ampun. Tuanku boleh membunuh hamba, boleh menggantung hamba. Hamba memang bersalah. Hukumlah hamba. Ya. Aku pasti akan memberikan hukuman. Tapi katakanlah, kenapa kau sampai mengkhianatiku? Kenapa kau berbuat seperti ini? Siapakah anak muda tadi? Keluargamu kah?
Sahabatmu? Anak muda itu bukanlah apa-apa, hamba. Lalu mengapa kau berbuat aneh seperti ini? Katakanlah. Hamba memang sudah bertekad. Hamba memang harus mati. Ya, harus mati. Karena bagi hamba lebih baik mati daripada harus mengikuti perjalanan ini dengan manusia-manusia biadab seperti itu. Seperti murid-murid Segoro Ireng. Mereka sangatlah keterlaluan sekali. Hamba tidak sanggup berjalan terus dan berdampingan bahu-membahu bersama mereka. Dan anak muda yang sudah tidak berdaya itu tidaklah ada artinya untuk kita siksa, untuk kita kuasai. Kau gila, Sura. Bukankah kau tahu anak muda itu adalah salah satu dari 3 pemuda yang telah menjatuhkan kekuasaanku? Apakah kau memang sudah lupa? Tidak, tuanku. Hamba tidak lupa. Tapi sesungguhnya lah, tidak ada artinya kita membawa dan menyiksa terus orang yang sudah tak berdaya. Suraprabha mempunyai pandangan yang tidak lagi sejalan, tuanku. Dia kini tidaklah sesuai bersama-sama kita lagi. Ya, sayang. Sayang, Suraprabha. Kau kini memang tidak sesuai lagi dengan kami. Pandanganmu sangatlah aneh. Karena itu pergi. Tinggalkanlah tempat ini. Tuanku, pergi cepat. Tinggalkanlah tempat ini. Terima kasih atas pengampunan tuanku. Selamat tinggal, tuanku. Hup! Ki Suraprabha melesat meninggalkan Prabu Sora. Akan tetapi tanpa setahunya, Prabu Sora mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan kemudian mengayunkannya kepada Ki Suraprabha. Dan seketika itu juga seleret cahaya kuning melesat mengejar bayangan Ki Suraprabha. Dan tanpa ampun laki-laki tua yang telah membantunya sekian belas tahun berteriak panjang dan kemudian jatuh ke bumi. Kukira anak muda itu masih belum terlalu jauh dari tempat ini. Marilah kita kejar Amista. Baik, tuanku. Ya. Ada apa, Amista? Apakah lukamu terasa sakit kembali? Benar, tuanku. Pertarungan dengan Ki Suraprabha lah yang menjadi penyebabnya. Iya. Kita beristirahat nanti setelah pemuda itu kembali berada di tangan kita. Ayo. Tuanku, Langkan kelihatannya masih hidup. Tendangan dari Suraprabha hanya membuatnya tidak sadarkan diri. Iya. Biarlah dia pergi. Urusan kita adalah sangat berbahaya untuk orang seperti dia. Ayo. Iya, iya, iya. Sementara itu, Anting Wulan yang tidak mampu lagi untuk berlari mengejar kelompok Prabu Sora beristirahat di pinggiran jalan setapak menunggu kalau-kalau ada penunggang kuda yang lewat. Jika masih juga belum ada penunggang kuda yang lewat, aku akan kembali mengejarnya dengan berlari cepat. Hei, sepertinya aku mendengar suara derap seekor kuda menuju ke tempatku. Bagus. Aku akan merampas kudanya dan memberikan perhiasan-perhiasanku ini sebagai penggantinya. Kuda itu semakin mendekat. Dia datang. Kakang Saka, bagaimana kau bisa berada di sini? Ki Suraprabha yang melepaskan aku dan memberitahukan kau berada di belakang rombongan Prabu Sora. Lalu, di mana mereka? Mereka ada di belakangku. Kukira tentu sebentar lagi mereka datang kemari. Jika begitu, marilah cepat kita tinggalkan tempat ini. Pacu kudamu, Kakang. Hup. Wulan, kau naiklah ke belakangku. Tidak, Kakang. Aku masih sanggup untuk lari beberapa saat. Tapi langkahmu itu, Wulan. Hup. Naiklah di Wulan, atau kita tidak perlu meneruskan perjalanan ini. Keadaanmu belum baik untuk mengerahkan tenaga. Baik. Baiklah, Kakang. Hup. Berpeganglah erat-erat. Hiya, hiya. Kukira cukup, Kakang. Kuda ini bukan kuda yang baik untuk berjalan jauh. Hup. Hup.
beristirahat untuk menyembuhkan luka-lukamu itu. Sebuah gua yang tersembunyi yang saat ini kita perlukan. Dan juga seekor kelinci gemuk untuk mengganjal rasa lapar kita. Tidak. Jangan, Adik Wulan. Jangan membuat api. Kita akan dapat mengundang seseorang dengan asap ataupun bau daging panggangan itu. Mereka pasti akan mengejarku. Ia sangat mencurigai kehadiranku di tempat ini. Iya. Jika begitu, aku akan mencari buah-buahan hutan untuk mengganjal perut kita ini, Kakang. Ya, kukira itu cukup baik. Itu, di sana, Adik Wulan. Ada sebuah gua. Di mana, Kakang? Aku tidak melihatnya. Itu, di balik gerumbul perdu itu. Tidak terlalu besar. Ayolah, kita lihat ke sana. Jika tidak melihat gerak seekor kelinci yang masuk dan menyuruh ke sini, tentu aku juga tidak akan melihat tempat ini. Marilah kita masuk. Demi keamanan kita tidak usah membuat perapian. Dan lagi cahaya matahari cukup masuk ke dalam. Beristirahatlah. Kita harus segera mengembalikan kekuatan kita. Iya, kita harus segera mengembalikan kekuatan kita. Bersemedilah, Kakang. Saya akan mencari buah-buahan untuk pengisi perut kita. Aku pergi tidak terlalu jauh. Berhati-hatilah. Raden Saka Palwaguna duduk bersila, memejamkan matanya dan memusatkan perhatiannya pada kekuatan dalamnya yang berpusat di sekitar perutnya. Hawa hangat yang bagaikan kerlip-kerlip di tengah tegalan luas mulai diolah. Dan sedikit demi sedikit, hawa di dalam tubuhnya semakin dirasa bertambah. Pemuda itu pun semakin jauh dan asik tenggelam dalam semedinya. Sementara itu, Anting Wulan telah kembali dengan buah-buahan segar di tangannya. Setelah meletakkan buah-buahan itu di hadapan kakangnya, ia pun kemudian bersemedi sebagaimana kakangnya. Sementara itu pada saat yang bersamaan dan tak jauh dari tempat kedua remaja itu bersembunyi. Kau bersembunyilah di sini, Amista. Aku akan mencari tawanan yang terlepas tadi. Sementara kau bersemedi, memulihkan kekuatanmu. Terima kasih, tuanku. Berhati-hatilah. Ingat, jangan tinggalkan gua ini. Kau akan mendapatkan susah dalam keadaan seperti ini. Aku pergi. Aku harus mendapatkan tawananku itu. Agaknya ia adalah tawanan yang cukup penting sekali. Dia adalah orang terdekat dengan kemenakanku, Sanjaya. Aku harus mendapatkan kembali dirinya sebelum hari menjadi gelap. Gua adalah satu-satunya persembunyian yang tepat untuk memulihkan kekuatannya. Aku akan memeriksa setiap gua yang kutemukan. Ya, aku harus berlomba dengan waktu. Anak itu akan tumbuh menjadi seekor singa jika kekuatannya kembali pulih. Aku malas untuk keluar masuk gua, mengendap-endap bagaikan harimau bodoh yang kelaparan. Jika memang ada anak muda itu di dalam, tentu ia akan menghambur keluar. Ya! Setan. Rupanya mereka sudah berhasil menemukan persembunyian kita. Kau teruslah bersemedi, Kakang. Biar aku yang akan menghadapinya. Berhati-hatilah, Adik Wulan. Sebentar lagi kekuatanku akan pulih seperti sedia kala. Tunggulah, Kakang. Berbahaya sekali. Aku harus segera keluar dan menahannya. Ini aku, hai Prabu Sora. Kau Nona Wulan. Kau
sini? Sedang apakah kau? Apapun urusanku, itu tidaklah perlu kau ketahui. Sekarang, tinggalkanlah tempat ini, atau aku akan menggemburmu lagi. Aku curiga dengan kehadiranmu di sini secara tiba-tiba, Nona. Bersama siapakah kau di dalam sana? Apakah ada orang lain di dalam gua itu? Tidak ada siapapun di dalam sana. Aku sedang mencoba mempelajari sebuah ilmu baruku di tempat ini. Menyingkirlah Pak Busora. Aku tidak percaya dengan omonganmu. Pastilah kau menyembunyikan pemuda sahabatmu itu di dalam sana. Tentunya kau tengah berusaha untuk mengobatinya. Atau kau pun tidak berbeda dengan pemuda itu. Kau juga terluka sebagaimana dia. Menyingkirlah, Nona. Biar aku lihat ke dalam dan kemudian membawamu bersama-sama dengannya ke kota raja. Dan aku akan membuat perjanjian baru dengan Sanjaya. Karena aku tahu kau dengan pemuda itu adalah dua orang pembantu utamanya. Menyingkir? Tidak. Baik, jika demikian aku akan meringkus engkau dahulu, Nona. Hiap! Mampu melepaskan dirimu lagi, Nona Manis. Dan juga anak muda itu pastilah ada bersamamu. Ya! Aku harus bertahan sekuat tenagaku. Kakang Saka sedang mencoba kekuatannya. Aku harus bertahan. Mau lari kemana kau, Nona Manis? Apakah kau akan meninggalkan gua ini? Apakah kau tidak berusaha lagi untuk menghalangiku masuk ke dalam sana? Mengapa aku tinggalkan mulut gua itu? Nah, menyingkirlah kau, Prabu Sora. Kasihan sekali kau, Nona Manis. Kasihan sekali. Kemana saja kepandaianmu yang hebat? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Mengapa kepandaian kalian menjadi hilang dan kalian terluka seperti ini? Nah, siapakah manusia sakti yang menjadi lawan kalian? Ataukah mungkin kemenakanmu Sanjaya yang hendak menyingkirkan kalian setelah mendapatkan kedudukan dan tahta? Apakah kau masih sanggup bangkit dan bertempur kembali denganku? Kini akan kulihat siapakah yang bersembunyi di dalam sana. Jangan masuk sana. Iya. Aku juga tidak akan masuk dengan begitu saja ke dalam goa ini. Aku tidak mau konyol tertipu oleh rencana busuk. Tentu kau dan juga kawanmu di dalam tengah menyiapkan satu jebakan untukku. Aku tidak akan mudah tertipu. Baiklah, aku akan melumpuhkanmu dahulu dan membawanya masuk sebagai tamengku ke dalam sana. Ayolah, bersamaku, Nona Manis. Mau apa kau, Nona Manis? Apa kau masih sanggup melawanku? Apakah kau masih memiliki kekuatan untuk melawanku? Kita lihat saja. Hebat. Benar-benar kau seorang gadis yang hebat. Haji itu akan menjadi kosong dan tidak ada artinya jika tidak didukung oleh kekuatan saktinya. Aku mengenal Haji itu dengan sangat baik, Nona. Walaupun aku tidak terlalu banyak menguasai. Sudahlah,
Lepaskan saja, Ajit. Tidak ada artinya kau gunakan lagi. Aku akan mati bersama-sama dengan Aji ini. Hai! Tunggu Adi Wulan. Kakang. Marilah kita hadapi bersama-sama. Akhirnya kau keluar juga, anak muda. Bagus sekali. Agaknya Dewata berbaik hati padaku. Aku mendapatkan 2 tawanan yang teramat penting. Agaknya kekuatanmu sudah pulih, anak muda. Kenapa? Apakah kau takut dan menjadi gentar sekarang? Aku menggunakan kesempatan selama kalian tawan untuk berusaha menyembuhkan luka dalam dan perlahan-lahan mengembalikan kekuatanku. Nah, sekarang marilah tunjukkan kehebatanmu, Prabu Sora. Menyingkirlah, Wulan. Aku akan mencoba untuk mengusir orang ini. Anak sombong. Kau kira kau akan mampu menghadapiku, ha? Menghadapi Prabu Sora. Ya! Di halaman istana, aku belum sempat menghadapimu. Ayolah. Ya! Kakang Saka benar-benar cerdik. Diam-diam ia mempergunakan kesempatan untuk menyembuhkan luka dalamnya. Tapi apakah Kakang Saka akan mampu mengalahkan Prabu Sora? Sedangkan luka maupun kekuatannya baru saja pulih. Aku akan membantunya. Mundur, Wulan. Biarkan aku menghadapinya. Kita hadapi bersama-sama, Kakang. Lukamu baru saja pulih. Hati-hati, Kakang. Putaran tangan kirinya. Kakang, serang terus kedua kakinya. Jangan biarkan kedua kakinya untuk berdiri tegak. Berbahaya sekali. Untuk menghadapi pemuda ini, aku harus berusaha sekuat tenaga. Kini gadis setan ini pun terjun dan membuka rahasia serangan-serangan. Tak ada jalan lain. Aku harus tinggalkan tempat ini sebelum aku yang mendapat celaka. Hei, mau lari kemana kau, Prabu Sora? Kejar Kakang. Tunggu, Wulan, tunggu. Tidak usah kau kejar. Memangnya siapa yang ingin mengejarnya, Kakang? Aku hanya ingin membuatnya lari cepat meninggalkan tempat ini. Kau benar-benar cerdik, Wulan. Ada apa, Wulan? Kakang. Iya. Luka dalam dadaku gini terasa kembali menyeka. Kau terlalu memaksakan diri dalam pertempuran tadi, Wulan. Istirahatlah. Aku akan mencoba menyembuhkan lukamu. Tidak, Kakang. Kita harus meninggalkan jauh-jauh tempat ini, baru membicarakan masalah lukaku. Iya, kau benar, Wulan. Saat ini Resi Amista pasti tengah berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan lukamu ini. Di mana kau sembunyikan kuda yang kemarin ku dapatkan dari Suraprabha? Di sana, Kakang. Beberapa puluh tombak di sebelah timur gua ini. Ayolah, kita cari kuda itu. Maaf, kupondong saja kau, Wulan. Lepaskan aku, Kakang. Aku masih sanggup untuk berlari. Lepaskan, Kakang. Maaf, Adi Wulan. Itu kudanya, Kakang. Ayo, kita naik dan tinggalkan tempat ini. Sebaiknya kita istirahat di sini saja, Wulan. Tidak, Kakang. Kita jauhi tempat ini dahulu. Bawa kemari kuda itu dan kita tinggalkan segera tempat ini. Baiklah. Beberapa saat saja, kedua remaja itu telah meninggalkan tempat persembunyiannya. Anting Wulan duduk di atas punggung kuda seorang diri, sementara Raden Sakapalwaguna berlari cepat di sampingnya. Kakang, Iya. naiklah ke belakang. Kau tentu akan kembali merasa sakit jika memaksakan diri. Saat ini jika hanya untuk berlarian saja, aku sanggup hingga 1 hari penuh. Jangan khawatirkan diriku.
Apa yang terjadi? Mengapa tuanku berlari seperti dikejar oleh seseorang? Aku telah bertempur dengan mereka berdua. Bagaimana keadaanmu saat ini, Amista? Keadaan saya cukup baik, tuanku. Akan tetapi kekuatan hamba belum sepenuhnya kembali. Ada apakah? Siapakah mereka berdua yang tuanku maksudkan? Anting Wulan dan pemuda tawanan kita. Oh, mereka berdua? Pemuda itu telah kembali kekuatannya, sedangkan Anting Wulan dalam keadaan yang cukup parah. Apakah tuanku ingin memanfaatkan kesempatan ini? Ya, aku yakin dengan mempergunakan kesempatan ini, kita akan dapat meringkus kedua anak muda itu. Ini kesempatan yang tidak akan mungkin kita temukan lagi, Amista. Jika keduanya telah pulih kekuatannya, kita tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah. Ayolah, kita berangkat, tuanku. Ya, baik. Mari, Amista. Ya. Apakah cukup jauh Kakang melepaskan kuda kita? Jangan khawatir. Kuda itu kulepaskan hampir 100 tombak jauhnya. Dan lagi pelananya telah kubuka. Jika mereka menemukan, tentu mereka tidak terlalu mencurigai kita. Istirahatlah, Wulan. Apakah perlu kubantu untuk mengurangi rasa sakit di dadamu dengan tenaga dalamku? Terima kasih, Kakang. Aku akan mencobanya. Aku akan mencobanya melakukannya sendiri. Cepatlah sembuh, Wulan. Aku mengharapkan kau mau menemani aku untuk menjemput Prabu Sana di Gua Larang. Menjemputnya di Gua Larang? Iya, sebelum meninggalkan istana kemarin pagi, Raden Sanjaya meminta bantuanku untuk menjemput ayahandanya di Gua Larang. Sebelum aku membicarakannya denganmu, kita sudah bertempur hingga saat ini. Maukah kau mengantarkan aku ke sana? Yang Guru sudah rindu sekali denganmu, Wulan. 3 tahun kau tidak berkunjung dan mengaturkan sembah baktimu padanya, pada orang tua angkat kita. Baiklah, Kakang. Aku akan menemanimu ke Gua Larang. Aku akan mengaturkan sembah baktiku pada Eyang Guru. Bagus, Wulan. Sekarang kau coba kembalikanlah semua kekuatanmu. Bersemedilah. Baiklah, Kakang. Anting Wulan kemudian memejamkan matanya, mencoba untuk memusatkan perhatiannya. Akan tetapi, beberapa saat ia mencoba tidak juga berhasil mengolah kekuatan saktinya yang berpusat di sekitar perutnya. Dalam bias kegelapan, terpatri sebuah wajah yang selalu menjadi idamannya. Dan wajah itu terus saja mengganggunya, menggodanya. Ada apa, Wulan? Mengapa kau? Aku tidak bisa memusatkan pikiranku, Kakang. Biarlah aku membantumu, adik Wulan. Iya. Jangan, Kakang. Keadaan kita saat ini berbahaya, Wulan. Sebentar lagi mereka tentu akan mencari kita. Marilah, Wulan. Baiklah, Kakang. Bagus. Duduklah yang baik. Kau bantulah dan bimbinglah tenaga saktiku agar semakin cepat kesembuhan lukamu. Hup! Hawa hangat terasa mulai memasuki tubuh Anting Wulan. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, sentuhan dari tangan laki-laki yang sangat dicintainya itu membuatnya terkenang kembali pada masa-masa indah serta masa-masa manis yang pernah ia alami. Beberapa tahun yang lalu, ketika Eyang memerintahkan kami untuk mengamankan keadaan di Karangsedana, aku mendapat luka beracun akibat serangan dari Jagal Beluh. Dan juga di sebuah goa, aku berdua bersama-sama dengan Kakang Saka. Saat itu, ketika aku tersadar dari pingsan, kudapati Kakang tengah menempelkan bibirnya di bahuku. Saat itu, aku tidak menyadari maksud baik darinya. Hei, hiya!
Apa yang sudah kau lakukan dengan diriku, Kakang? Apa yang kau lakukan? Tidak, Wulan. Aku melakukannya dengan terpaksa. Keadaanmu begitu mengkhawatirkan. Racun itu sudah menjalar jauh ke seluruh tubuhmu. Aku terpaksa, Wulan. Maafkan aku. Kakang Saka begitu baik padaku. Terjadilah kesalahpahaman dan menjadi semakin meruncing. Semua itu adalah justru karena dariku. Aku yang bersalah. Aku yang bersalah. Aku terlalu memaksa kehendak. Akibat kekalutan pikirannya itu, Raden Sakapalwaguna mendapat kesulitan untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Beberapa saat ia telah mencoba untuk terus menyalurkan, akan tetapi tetap saja hawa itu menjadi liar dan tidak terkendali. Wulan, apa yang terjadi? Pusatkan pikiranmu. Bimbing hawa hangat yang kusalurkan ini ke luka-luka di sekitar dadamu. Aku tidak bisa, Kakang. Aku tidak bisa. Ada apa, Wulan? Mengapa kau jadi seperti ini? Shh. Hentikan tangismu, Wulan. Mereka datang. Dengarlah itu. Mereka berhenti tidak jauh dari mulut gua ini. Kita akan mati bersama-sama, Kakang. Kita akan mati. Tidak, Wulan. Kita tidak akan mati. Percayalah, Dewata Agung tentu akan menolong kita. Kakang. Iya. Kakang. Aku cinta padamu. Shh. Hentikan tangismu, Wulan. Mereka akan dapat mendengar tangismu. Shh. Kita akan bicara lagi nanti. Kakang. Aku cinta padamu, Kakang. Iya. Aku pun demikian, Wulan. Tenanglah, Wulan. Kita akan bersama-sama selalu. Mereka pergi meninggalkan tempat ini. Wulan, ada apa dengan dirimu? Kenapa kau jadi sedemikian lemahnya? Sudahlah. Hentikan dulu tangismu. Kau harus dapat menyembuhkan lukamu dulu. Baiklah, Kakang. Bagus. Bersiaplah. Pusatkan pikiranmu. Jangan pikirkan macam-macam. Aku akan selalu berada di sampingmu. Perlahan-lahan, hawa hangat menjalar dari tangan Raden Sakapalwaguna menerobos masuk ke dalam tubuh Anting Wulan. Dan gadis itu segera menerima dan kemudian mengirimkannya ke pusat-pusat luka di sekitar dadanya. Rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh Raden Sakapalwaguna seakan-akan menghapus sebagian dosanya. Untuk itu, gadis manis dan perkasa itu tenggelam dalam pemusatan penyembuhan lukanya. Tanpa terasa, malam pun tiba. Makanlah buah-buahan ini. Kau harus mengisi perutmu dengan sesuatu agar kekuatanmu dapat dengan segera kembali. Makanlah. Dan kemudian kita lanjutkan pengobatan ini hingga esok hari. Ayo. Jangan hanya termenung. Aku banyak bersalah pada Kakang. Aku banyak menyusahkan Kakang. Aku malu untuk berdampingan denganmu, Kakang. Kenapa harus malu? Kenapa harus merasa begitu resah menghadapi aku, Wulan? Setiap manusia pada dasarnya tidak pernah luput dari kehilapan. Kau dan juga aku. Tapi kesalahan yang aku lakukan itu benar-benar merupakan perbuatan dari orang yang tidak berperasaan. Perbuatan dari orang yang tidak mengenal budi kebaikan. Aku bersalah. Banyak menyusahkanmu, Kakang. Lalu karena itu kau tidak mau makan? Seperti dahulu? Biasa itu, biasa. Kau selalu begitu ngambek tidak mau makan. Tapi nanti jika aku meleng, ya, hilang semua makanan ini. Kakang. Ada apa, Wulan? Janganlah bermain-main. Aku bersungguh-sungguh.
Aku bersungguh-sungguh. Memang itulah kau. Sebentar lagi kau harus tersenyum. Tapi satu hal yang harus kau ingat. Setiap manusia tidak pernah luput dari kehilapan. Jika saja aku mempunyai perasaan saat ini. Intan, memang aku cintai. Tapi setelah dirinya tiada, tidak ada lagi seorang pun yang tepat untuk mengisi relung-relung cinta di hatiku, kecuali engkau, Wulan. Seharusnya aku lebih jeli lagi melihat isi hatimu. Ya, jika saja demikian, tentu tidak akan ada ganjalan dalam hati kita. Aku juga merasa bersalah. Cukup. Dengan sigap, Anting Wulan menutup mulut Raden Sakapalwaguna dengan 3 jari tangan kanannya, dan dengan suara setengah merengek, ia memohon pada kakangnya. Jangan ulangi kata-kata itu, kakang. Kau tidak bersalah. Pengakuan bersalah darimu itu justru menyudutkan diriku. Jangan, kakang. Jangan ulangi lagi kata-kata itu. Aku bersungguh-sungguh berkata, Wulan. Tapi jika itu memang kehendakmu, ya, aku akan turuti. Dan kini, aku akan mencoba untuk mengerti. Terima kasih, kakak. Terima kasih. Sekarang ini, yang pertama-tama aku harapkan darimu adalah pernyataan maafmu. Kau mau memaafkan diriku, memaafkan perbuatan-perbuatanku yang selama ini banyak menyusahkan dirimu. Iya, tentu, Wulan. Aku memaafkan dirimu. Aku memaafkan semua perbuatan yang telah kau lakukan. Wulan, aku mencintaimu, Wulan. Raden Sakapalwaguna meraih tangan kekasihnya dan kemudian ditekan erat-erat di dadanya. Anting Wulan menunduk, membiarkan perbuatan pemuda yang dicintainya. Dan kemudian dengan penuh perasaan diciumnya tangan yang tergenggam erat di dadanya. Anting Wulan merasakan dadanya berdebar, berdegup keras. Rasa hangat kini menjalari tubuhnya. Nafasnya kian memburu, seakan-akan berkejaran. Aku mencintaimu, Wulan. Aku mencintaimu. Kakang. Wulan. Lepaskan, kakang. Lepaskan. Wulan, maafkan aku. Maafkan aku. Sudahlah, kakang. Sekarang, biarkan aku beristirahat. Luka dalamku harus segera sembuh. Dan kekuatanku dan juga kekuatanmu harus segera pulih. Marilah, kakang, kita bersemedi. Baiklah. Mari, Wulan. Memusatkan pikiran. Aku melihatnya dengan jelas. Kelopak matanya tampak bergerak-gerak. Kelihatan tidak tenang hatinya. Aku banyak menyusahkanmu, kakak. Maafkan aku. Mudah-mudahan untuk hari selanjutnya kita dapat bersama-sama selalu. Aku harus bersemedi. Sementara itu di pinggiran hutan yang cukup jauh dari tempat kedua remaja itu bersembunyi. Kemana kedua setan itu bersembunyi? Kita akan mendapat kesulitan jika malam ini tidak dapat menemui mereka. Iya, tuanku benar. Tapi hamba kira
Tidak ada salahnya jika kita tetap mencarinya hingga esok hari. Apakah kau tidak memperhitungkan kesulitan yang akan kita jumpai? Kita lihat saja nanti. Karena hamba berharap mereka belum sepenuhnya berhasil mengembalikan kekuatannya. Akan tetapi, tentu saja hamba harus berhasil mengembalikan seluruh kekuatan hamba. Iya, kita bisa mencarinya. Tetapi janganlah memaksakan diri. Jangan mencari celaka. Masih ada cara lain yang dapat kita tempuh. Kita pikirkan untuk membalaskan dendam kita dan merebut kembali Galuh. Satu-satunya jalan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah beristirahat. Ya, kau benar, Amista. Ayolah kita cari tempat yang baik untuk beristirahat. Hei, di mana Kakang Saka? Itu dia. Pagi-pagi sekali Kakang sudah bangun dan berlatih. Akan kudekati. Oh, kau sudah bangun, Wulan? Bagaimana dengan kesehatanmu? Kelihatannya sudah tidak ada gangguan lagi, Kakang. Bagaimana dengan Kakang sendiri? Aku? Oh, seperti yang kau lihat sendiri. Tubuhku segar, semangatku serasa meluap-luap. Wulan, marilah kita berlatih. Baik, Kakang. Oh, bagaimana dengan tenaga saktimu? Apakah sudah pulih seluruhnya? Agaknya demikian, Kakang. Mengapa berhenti, Wulan? Bukankah Kakang mempunyai tugas yang harus Kakang selesaikan? Oh, ke Gua Larang maksudmu? Iya. Marilah kita segera berangkat dan jangan membuang-buang waktu lagi. Sekarang? Iya, sekarang. Janganlah membuang-buang waktu. Raden Sanjaya tentu akan merasa cemas jika kita terlalu lama tidak kembali. Ya, tapi apakah kau akan berangkat saat ini juga? Cucilah mukamu dan rapikan rambutmu. Iya, aku lupa. Tentu kau akan malu berjalan denganku dengan keadaan seperti ini. Hei, Wulan! Wulan! Apakah kau marah? Aku akan membasuh wajah dan juga mandi di sungai kecil itu. Apakah Kang juga akan mengikuti aku? Keadaan mereka sudah sehat seperti sedia kala. Bagaimana, Amista? Berbahaya sekali untuk menumbuk mereka dalam keadaan seperti ini. Kepandaian anak muda itu juga sangatlah luar biasa. Ya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Amista? Kita tidak dapat mendekatinya, apalagi menempurnya. Tapi, tuanku, hamba mempunyai sebuah rencana yang luar biasa. Rencana yang hebat, tuanku. Apa itu, Amista? Nah, para pendengar sekalian, apakah rencana dari Resi Amista? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Raden Purbaya yang telah lama kita tinggalkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Sampai jumpa.